Kejaksaan Agung tetapkan Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kick-off gerakan pangan murah. Liverpool incar back-to-back juara Premier League 2025-2026. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Saat akan dibawa ke mobil tahanan, Iwan katakan tanda tangannya dalam dokumen atas perintah Presiden Direktur. Namun Iwan enggan mengungkap siapa yang dimaksud. Setelah mengantongi 2 alat bukti yang cukup, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejagung Rabu malam. Penetapan tersangka baru tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit sejumlah bank BUMD kepada PT Sritex. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan Jampitsus menemukan keterlibatan IKL berdasarkan pemeriksaan terhadap 277 saksi dan 4 ahli. Menurut Nur Cahyo, ex-petinggi PT Sritex tersebut diduga menandatangani surat kredit modal kerja dan investasi atas nama PT Sritex Tbk kepada Bank Jawa Tengah. Iwan juga menandatangani akta perjanjian kredit dengan Bank BKB pada 2020 silam. Padahal, ia telah mengetahui peruntukan dana tak sesuai dengan akta perjanjian yang ditandatangani. Kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan identitas yaitu IKL selaku mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk periode tahun 2012-2023. Perbuatan yang telah dilakukan IKL ini yaitu yang pertama menandatangani surat permohonan kredit modal kerja dan investasi. Sementara itu, saat akan dibawa ke mobil tahanan dengan tangan di borgol, Iwan mengatakan dirinya tak terlibat. Iwan mengklaim tanda tangannya atas perintah Presiden Direktur. Dokumen atas perintah Presiden dan saya tidak terlibat. Dengan ditetapkannya IKL tersangka, maka dengan ini total dalam perkara korupsi kredit Bank BUMD ke PT Sritex berjumlah menjadi 12 orang. Atas perbuatannya, IKL disangka melanggar pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia mengungkap sudah menyebar 1.251 undangan untuk agenda sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI serta pidato Presiden Prabowo Subianto yang digelar hari ini. Sejumlah undangan telah mengkonfirmasi kehadirannya, antara lain Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-6 Indonesia Tri Sutrisno, dan Wapres ke-11 Indonesia Budiono. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia menjelaskan sudah menyebar 1.251 undangan. Ada 1.100 undangan menempati ruang sidang utama. Sementara itu Presiden dan Wakil Presiden terdahulu mengkonfirmasi kehadiran adalah Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Indonesia Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-11 Indonesia Budiono. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam tahap konfirmasi hingga Rabu sore. Tahun ini akan ada penayangan video mengenai capaian kepemimpinan Prabowo Subianto. Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada. Jadi kali ini ada penayangan video.
Lalu penyampaian pidato Presiden, ya selanjutnya adalah persembahan lagu-lagu Nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR. Nah, selama ini Adi Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Terakhir itu. Informasi selanjutnya, pemerintah tengah bersiap menghapus klasifikasi beras jenis premium dan medium. Nantinya adapun beras konsumsi harian akan disederhanakan menjadi satu jenis, yakni beras reguler. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Amran mengungkapkan pembahasan soal kebijakan ini sudah dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rencananya penerapan kebijakan tersebut akan kembali dibahas secara mendalam setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hingga kini, Andi Amran Sulaiman belum bisa memastikan berapa harga batas atas yang akan ditetapkan untuk beras reguler tersebut. Setelah dilakukannya rapat terbatas dengan Kementerian Bidang Pangan selanjutnya, akan dibahas mengenai harga eceran tertingginya atau setara dengan harga beras jenis premium ataupun medium. Doakan, tadi pembahasan, itu mungkin lebih bagus nanti ke depan. Tadi pembahasan, mungkin berikutnya setelah 17 Agustus kita arahan Pak Minggu tadi ratas. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan perubahan klasifikasi beras menjadi satu jenis akan dibarengi revisi peraturan dan pemberlakuan masa transisi. Tujuannya agar seluruh pelaku di rantai pasok hingga konsumen bisa beradaptasi dan saling menguntungkan. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan selama lebih dari 13 jam di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan selama lebih dari 13 jam di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Penggeledahan dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan baru berakhir sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang Kamis dini hari, sejumlah penyidik KPK terlibat keluar dari gedung utama di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan membawa 3 buah koper berukuran besar dan sedang. Koper-koper tersebut diduga berisi alat bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Seluruh barang bukti kemudian langsung dibawa ke gedung Merah Putih KPK. Juru bicara KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil penggeledahan maupun temuan yang diperoleh, namun diketahui bahwa kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Salah satu pihak yang dicegah adalah mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Kaumas. Ketiganya saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Langkah pencegahan dilakukan guna mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lain mengunjungi rumah pengasingan proklamator Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan diharapkan bisa menghidupkan ingatan akan peristiwa sejarah menjadi bagian dari proklamasi 17 Agustus 1945. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR RI mengunjungi rumah bersejarah milik keluarga Chiao Kisyong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Muzani mengatakan peringatan kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok, tempat para pemuda bersemangat berjuang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bersejarah karena pada tanggal 17 Agustus hari Minggu yang akan datang, kita seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
peringatan 17 Agustus tidak bisa dilepaskan dari sebuah tempat di Kabupaten Karawang, yakni Rangkes Dengklok. Rombongan diterima generasi ketika keluarga Jiao, yakni Janto. Ia memperlihatkan kamar dan foto-foto kenangan di dalam rumah masih terjaga keasliannya. Keluarga Jiao mengapresiasi kunjungan Ketua MPR RI dan rombongan. Ia merasa dihargai karena lokasi bersejarah mendapat perhatian pejabat negara. Baik, pokoknya dia ada perhatian ada rumahnya, terus supaya kita lebih lagi didasarkan sesuai dengan yang kita mampu. Itu. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya kita jangan sekali ke rumah merupakan sejarah aja, jangan sekali ke rumah sejarah aja kayak merah. Sana Cyrus, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Kapolri menghadiri kick-off gerakan pangan murah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pelaksanaan kick-off gerakan pangan murah Polri dan Bulog yang dipusatkan di Bulog kantor wilayah Jakarta dan Banten di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 dan turut dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri serta Menteri dari Kabinet Merah Putih dan Masyarakat Umum. Kick-off gerakan pangan murah merupakan bentuk kolaborasi Polri, Bulog, dan stakeholder terkait untuk menyalurkan bahan pangan seperti beras, gula, pasir, dan minyak goreng, serta tepung terigu yang dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Pelaksanaan ini diresmikan secara langsung oleh Kapolri dan akan dilaksanakan selama 7 hari ke depan. Dengan menyalurkan ribuan ton beras dengan merek SPHP yang dilaksanakan di 36 Polda jajaran melalui gelaran pasar murah. Target adanya gelaran pangan murah ini adalah untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu dan diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat mendapatkan akses bahan pangan dengan berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung lebih murah dari harga beras di pasaran. 977. Jadi hari ini baik beras, kemudian gula dan minyak semua dijual dengan harga sesuai dengan standar dari Bulog. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan agar bisa sampai langsung di konsumen di bawah HIT atau maksimal sama dengan HIT. Oleh karena itu tentunya kita terus mendorong program dari perintah dari Bapak Presiden agar beras SPHP segera tersalur. Apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polri, Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud nyata bukti Polri kepada masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, julukan ras terkuat di bumi sepertinya tepat diberikan untuk para ibu-ibu sebuah perumahan di Kota Bandar Lampung, Lampung. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, mereka membuat dekorasi, memperbaiki jalan, hingga mendirikan gapura untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para ibu-ibu di perumahan Gria Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan mereka seperti membuat hiasan bernuansa merah putih yang bakal dipasang di sepanjang gang dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Bukan hanya sekedar membuat hiasan, ras terkuat di bumi ini bahkan juga mengambil peran dalam membantu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh kaum lelaki, seperti menambal jalan.
Tak kenal lelah, mereka mengaduk semen dan mulai menambal satu persatu lubang di jalan sepanjang gang tempat mereka tinggal. Para ibu-ibu itu mengaku sangat senang dapat berpartisipasi untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kompaklah ibu-ibu sini. Nggak merasa risih, Bu? Nggak. Ini kan kerjaan laki-laki. Ya. Apa yang membuat ibu termotivasi? Ngebantu bapak-bapaknya biar tambah semangat, biar kompak gang kita selalu. Setiap tahun begitu. Oh, setiap tahun begini? Ya, harus kompak. Ini ibu-ibu semua? Ya. RT berapa nih, Bu? RT 08. Ketua RT 08, Mukmin mengatakan kegiatan gotong royong dalam menyambut HUT RI ini sudah menjadi tradisi tahunan di perumahan tersebut. Ini juga merupakan momen untuk mempererat silaturahmi antar warga. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 di RT 08 lingkungan 3 Sukabumi. Konsepnya sederhana aja, Pak. Yang pertama, guyup, kompak, kerukunan. Jadi insya Allah ke depannya warga RT 08 semuanya dalam konsep dalam wadah yang kompak dan rukun, Pak. Dalam puncaknya, pada 17 Agustus nanti, warga di perumahan ini pun bakal menggelar banyak perlombaan yang akan diikuti seluruh kalangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, tim Reskrim Polsek Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali menciduk komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kota Denpasar, Bali. Karena nekat berupaya kabur saat hendak diamankan aparat, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak 2 orang pelaku pada bagian kaki. Berakhir sudah jejak nakal komplotan pencuri sepeda motor Faisal Agustian dan Fandi Obiansyah yang selama ini kerap meresahkan warga di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Kedua pelaku termasuk lihai dalam menjalankan aksinya. Terbukti dalam waktu singkat, komplotan ini sudah mencuri 4 motor yang selanjutnya dijual secara online. Pengungkapan kasus bermula dari adanya laporan korban inisial PNE yang kehilangan motor saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar. Karena jalan yang dilewati berlubang, korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, didapati sepeda motor Matic miliknya sudah raib. Setelah kejadian ini segera dilaporkan ke polisi, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan bergerak melakukan penyelidikan. Petugas mendapatkan informasi akan ada transaksi COD terkait jual beli sepeda motor tanpa surat-surat di kawasan Jalan Teku Umar, Denpasar Barat. Aparat segera memantau transaksi mencurigakan itu dan menemukan kedua pelaku di sana. Saat itu, pelaku mengendarai sepeda motor, setelah dicek sepeda motornya ternyata adalah hasil curian. Saat hendak diamankan, pelaku yang berasal dari Jember dan Lampung ini mencoba melawan petugas untuk kabur. Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan pun bertindak tegas dengan menghadiahkan timah panas di kaki kedua pelaku. Belum sempat dijual kemarin, jadi ungkapnya kemarin rekan-rekan Reskrim Densel melaksanakan penyelidikan ada di sebuah akun marketplace melaksanakan COD di sekitaran Simpang 6 Teku Umar. Jadi pas dicek ternyata itu satu TKP yang Sabtu hilang, jadi Sabtu malam sudah dijual ya, malam Minggu dijual. Berapa tidak suku? 2 motor dijual sekaligus. Berapa ditawarkan? 3 juta kemarin tawarin marketplace. Seberapa sering kasus curian mobil ya Densel sendiri bisa? Untuk yang tersangka ini sudah 4 kali laporan, Bu. Bulan Juni sama bulan Juli kemarin. Kalau laporan yang masuk ke Polsek? Itu ada 5, Bu. Selama? Dari bulan Juni sampai bulan Juli. Termasuk tinggi atau gimana? Cukup tinggi untuk bulan ini. Kalau tips untuk masyarakat supaya aman motor ini? Mungkin dari kami juga menyarankan kepada masyarakat di wilayah khususnya Bilkom Polresta untuk tidak lupa mengunci stang dan mencabut kunci, karena selama seperti ini modusnya dia memang sengaja mencari yang tidak terkunci stang dan kunci nyantol. Ironisnya, salah seorang tersangka merupakan residivis pada kasus serupa. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 7 tahun. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.